Baik, saya Clementino Raymond Danggur, kelas 3A Prodi Akuntansi, akan menjelaskan jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Yang pertama, A. Laba neto Z pada tahun 2010. Kita lihat yang pertama itu, pajak penghasilannya itu sama dengan 35% dikali 460.000 sama dengan 161.000. Laba sebelum pajak penghasilan yaitu 460.000, pajak penghasilannya itu 161.000. Jadi 460.000 dikurangi 161.000 menghasilkan laba neto sebesar 229.000. Laba neto pada tahun 2010 sebesar 229.000. Yang ke B, dampak kumulatif perubahan prinsip akuntansi dan penentuan harga rata-rata tertimbang menjadi FIFO. Kita lihat di tabel dari tahun 2008, 2009, dan 2010. Pada tahun 2008, rata-rata tertimbang 370.000, FIFO 395.000, selisihnya 25.000. Pada tahun 2009, rata-rata tertimbang 390.000, FIFO 420.000, selisihnya 30.000. Pada tahun 2010, rata-rata tertimbangnya 410.000, FIFO 460.000, selisihnya itu 50.000. Jadi dampak kumulatifnya yaitu 105.000, hasil dari selisih tahun 2008, 2009, di 2008 ditambah 2009 dan ditambah 2010. Yang ke C, laporan laba rugi komparatif. Laba sebelum pajak penghasilan pada tahun 2010 sebesar 460.000, 2009 420.000, 2008 395.000. Pajak penghasilan pada tahun 2010 161.000, 2010 161.000, 2009 147.000, 2008 sebesar 138.250. Laba netonya pada tahun 2010 229.000, pada tahun 2009 273.000, pada tahun 2008 256.750. Nomor 2, laporan laba rugi komprehensif dengan dua format lampiran. Armstrong Corporation laporan laba rugi per 31 Desember 2010. Penjualan neto sebesar 1.200.000. Beban pokok penjualan 720.000. Untuk mencari laba bruto yaitu penjualan neto dikurangi beban pokok penjualan menghasilkan 480.000. Laba bruto. Untuk mencari laba netonya itu laba bruto dikurangi beban penjualan dan administrasi sebesar 320.000 sama dengan 160.000. Armstrong Corporation laporan laba rugi komprehensif per 31 Desember 2010. Laba netonya sebesar 160.000. Penghasilan komprehensif lain, keuntungan yang belum direalisasi akibat kepemilikan efek ekuitas down trading sebesar 15.000. 160.000 ditambah 15.000 mendapatkan 175.000 laba rugi komprehensif. Yang ketiga itu berapakah nilai masa depan dari 20 kali pembayaran. Rumusnya FVF kurang 0A N,1 sama dengan R dikali FVF kurang 0A
20,8%, di mana terangnya FVF kurang 0 A N,1 sama dengan nilai anuitas biasa di masa depan. N sama dengan jumlah periode, I sama dengan tingkat bunga, R sama dengan sewa periode. Jadi 5.000 dikurangi 5.000 dikali 1 tambah 0,08 pangkat 20 kurang 1 per 0,08 sama dengan 5.000 dikali 45,762 sama dengan 5.000 dikali 45,762 dikali 1 tambah 0,08 sama dengan 5.000 dikali 45,762 dikali 1,08 sama dengan 5.000 dikali 49,4229 sama dengan 247.114,5. Jadi nilai masa depan dari 20 kali pembayaran adalah 247,114,5 dolar. Yang ke B, rumusnya PVF kurang OA N, I sama dengan R PVF kurang OA N, I, di mana PVF kurang OAN I sama dengan nilai sekarang dari anuitas biasa 1 untuk N periode sesuai I bunga sama dengan 2.500 dikali PVF kurang OA 30, N nya 30, suku bunga 10% sama dengan 2.500 dikali 9,42691 sama dengan 2.500 dikali 4,42691 dikali 1,10 sama dengan 2.500 dikali 10,3696 menghasilkan sama dengan 25.924 dolar. Jadi nilai sekarang adalah 25.924 dolar. Yang C, FVF kurang OAN, I sama dengan R FVF kurang OAN, 1, di mana FVF kurang OAN, I sama dengan R kali FVF kurang OAN, I itu adalah nilai anuitas biasa di masa depan. Jadi sewa periodenya itu sebesar 2.000 dikali FVF kurang OA 15, suku bunga 10% sama dengan 2.000 dikali 1 tambah 0,10 pangkat 15 kurang 1 per 0,10 sama dengan 2.000 kali 15,9374 dikali 1 tambah 0,10 sama dengan 2.000 dikali 15,9374 kali 1,10 sama dengan 2.000 dikali 17,53114 sama dengan 35.062,28. Jadi nilai masa depan dari 15 penyetoran adalah 35.062,28 dolar. Sekian dari hasil jawaban UTS saya. Terima kasih.